Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hari-hari yang sangat menggairahkan. Kita sedang memasuki hari-hari pencurahan Roh Kudus. Dan tahukah saudara bahwa ketika rohnya dicurahkan, maka kuasa supranatural diberikan kepada setiap kita. Itu sebabnya saya katakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang sangat menggairahkan. Dan dampak daripada kehadiran rohnya atau kita sebut Roh Kudus adalah kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kuasa atau power adalah wewenang atas sesuatu untuk menentukan atau untuk memerintah. Dan hari-hari di mana di sekeliling kita banyak mendengar berita-berita yang mungkin sebagian daripada saudara atau banyak dari antara saudara begitu merasa ketakutan, begitu merasa bingung, atau mungkin kalaupun itu tidak terjadi, saudara juga menjadi seorang yang apatis karena saudara mungkin berpikir ya sudahlah seperti ini saja. Tetapi jangan biarkan sikap apatis itu, karena lama-kelamaan itu akan berkembang menjadi depresi. Dan inilah yang terjadi di dunia ini. Saya menemukan satu penemuan yang berkata burn out. Orang-orang kehilangan semangat, orang-orang patah semangat, orang-orang tidak tahu mau melakukan apa lagi. Mendengar berita di negara ini, negara itu, di benua ini, benua itu, bahkan di sekeliling kita yang ada, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan perkara yang lebih baik tanpa kuasa. Tahukah saudara, kita memerlukan kuasa ini. Kuasa yang akan mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Kuasa supranatural ini bukan kuasa yang biasa. Kuasa di mana di tengah-tengah mungkin situasi tidak baik, situasi yang tidak memungkinkan saudara dan saya masih tetap bisa bersuka cita. Kuasa untuk mengubahkan kutuk menjadi berkat. Kuasa untuk menuntun langkah hidup kita. Kuasa untuk memiliki hidup berkemenangan. Kita perlu untuk mengalami hidup berkemenangan hari-hari ini. Sebab tanpa hidup berkemenangan, kita akan mengalami kekalahan, dan kekalahan. Kuasa untuk menolak berbuat dosa. Siapa yang sanggup untuk tidak melakukan dosa? Setiap kita memiliki kelemahan, tetapi dengan kuasa ini, kuasa yang Tuhan berikan, maka kita sanggup berkata tidak terhadap dosa, ya terhadap Kristus. Kita memerlukan kuasa untuk melawan dan menghancurkan kuasa kegelapan. Kita memerlukan kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, kuasa untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta berdoa. Kita memerlukan kuasa yang mampu melakukan firman Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, tanpa kuasa ini, maka kita hanya memenuhi otak kita, pikiran kita dengan pengetahuan saja. Tetapi dengan kuasa ini, maka firman Tuhan yang saudara dan saya baca, itu akan menjadi nyata, akan menjadi hidup, akan menjadi sesuatu yang akan mengubahkan kita. Kita memerlukan kuasa untuk melayani Tuhan dan untuk memberitakan Injil. Jangan melayani Tuhan biasa-biasa saja. Jangan memberitakan Injil tanpa memberikan dampak yang mengubahkan orang lain. Apa yang Paulus katakan, aku tidak berbicara dengan biasa, dengan bahasa manusia biasa. Tetapi aku berbicara dengan kuasa. Wow, tidak heran apa yang terjadi dalam pelayanan daripada Paulus. Orang-orang mulai diubahkan, orang-orang mulai dipulihkan, mulai disembuhkan, kota dan bangsa dipulihkan. Dan itu karena kuasa. Kita memerlukan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Tujuan daripada kita ada di dunia ini salah satunya adalah untuk kita dapat menjadi saksi Kristus. Tahukah saudara, ketika kita menjadi saksi Kristus, maka akan ada banyak orang datang kepada Kristus Yesus. Kita memerlukan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, apa yang dituliskan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Biarlah itu menjadi ingatan di dalam kita. Sebagus dan secanggih apapun barang elektronik ya, saya kasih contoh kepada saudara. Apapun yang saudara miliki,
mungkin ada kulkas, ada televisi, signalnya bagus ya, komputer di rumah bagus ya, yang terbaru, bahkan juga mungkin alat-alat elektronik yang lain yang terbaru. Tapi saya mau beritahu saudara, sebagus apapun barang elektronik yang saudara punya, jika tanpa kuasa atau listrik yang ada, maka itu cuma jadi biasa-biasa saja. Bahkan jadi tidak berguna. Itu sebabnya kita memerlukan kuasa, sama seperti alat-alat elektronik ini memerlukan listrik yang ada. Nah, saudara dikasih Tuhan, tahukah saudara bahwa seburuk apapun di suatu tempat, jika barang-barang elektronik itu ditempatkan dan ada sumber listrik, maka benda-benda elektronik tersebut tetap bisa dipakai dan berguna. Jadi tidak ditentukan oleh tempat yang bagus, lalu nanti kulkasnya bisa beroperasi bagus. Tempat yang bagus, lalu televisinya bisa kelihatan begitu indah. Tapi ditentukan seberapa benda-benda ini bisa nyambung kepada sumber atau listrik yang ada. Saudara tahu kalau bahasa Indonesia gampang banget ya ngomongnya colokan gitu atau plug ya. Hari ini saya bisa ada di depan saudara karena peralatan elektronik yang saya pakai hari ini, karena ada plugnya nyolok gitu ya. Jadi sehingga semua bisa berguna. Nah, kita memerlukan kuasa. Jangan biarkan hidup Anda mengalami kekalahan di hari-hari seperti ini. Roh Kudus adalah pribadi Allah pemilik kuasa itu. Miliki kuasa itu, kuasa untuk menjadi pemenang, kuasa untuk melakukan perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Kisah Rasul pertama ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu, saudara dan saya, akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa siapakah Roh Kudus itu? Bahwa Roh Kudus adalah Allah sebagai pribadi yang datang untuk tinggal kepada setiap kita pengikut Kristus. Dia Allah yang mulia, Allah yang besar, yang menciptakan segalanya. Dia datang, Rohnya ingin memenuhi hidup kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 menuliskannya. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi yang nyata. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus adalah Yesus tanpa batas? Kalau pada waktu yang lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, di daerah Kapernaum dan sekitarnya, di Yerusalem, di tanah Israel, ada satu pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus. Itu memiliki keterbatasan. Tapi puji Tuhan, ketika dia naik ke surga, dia mati dan bangkit dan naik ke surga, maka rohnya sendiri diberikan kepada kita. Itu sebabnya Roh Kudus adalah Yesus yang nyata, yang tanpa batas. Dan saya dapat berkata begini, oh aku merasakan Yesus dalam hidupku. Kenapa? Karena rohnya ada di dalam aku. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi yang maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu. Dituliskan di dalam Mazmur 139. Roh Kudus adalah hadiah yang diberikan Allah bagi hidup orang-orang percaya di dalam Yesus, saudara dan saya. Dia bekerja untuk membentuk karakter Allah dalam hidup kita orang percaya dengan cara yang tidak bisa kita lakukan sendiri, dengan cara yang manusia tidak dapat lakukan sendiri. Bagaimana sikap orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Yang pertama, ini tandanya. Dia bergairah dan bersemangat sekalipun di tengah masa sukar.
Saya masih ingat ketika usia 14 tahun, saya dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Dengan tanda awal, saya mulai berbicara dalam bahasa-bahasa baru, bahasa yang asing. Waktu saya mulai berbicara di dalam bahasa ini, hati saya meluap cinta akan Tuhan. Saya bergairah dan bersemangat untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan satu hal lagi, saya bersemangat untuk memberitakan kepada teman-teman saya tentang siapa itu Yesus. Pada saat itu saya ada di masa sukar. Terus terang saya seorang anak yang tidak pintar. Saya pernah gak ada kelas kok. Tapi ketika rohnya memenuhi saya bersuka cita, bergairah. Dan tahukah saudara, Tuhan bisa membalikkan keadaan saya. Saya menjadi juara kelas pada saat itu. Dan sekolah saya sempat mengirim saya untuk satu pertandingan matematika dan yang lain. Apa yang dituliskan dalam Mazmur 23, 4 dan 5? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Nah saudara, ketika Roh Kudus ada, Dia akan menolong kita dalam kesukaran. Ingat, Dia akan mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Bukan berarti situasinya langsung berubah. Mungkin saudara tetap ada di lembah kelam. Tapi justru di lembah kelam itu, saudara tidak menderita duka cita. Saudara tetap bersuka cita. Ada satu pengalaman seorang anak Tuhan bernama Pak Wira. Saudara bisa dengarkan. Saya ingat waktu itu saya mengunjungi beliau dalam keadaan sakit di salah satu rumah sakit. Dan hari itu hari Minggu, hari Seninnya segera akan dilakukan tindakan operasi yang cukup besar. Dan hari itu saya tuh tidak tahu kalau Pak Wira lagi ketakutan. Setelah itu baru dia cerita. Dan di dalam ketakutan itu saya hanya berdoa, Roh Kudus Engkau menolong Pak Wira. Dan tahukah saudara, tiba-tiba Roh Kudus turun dan dia mulai dipenuhi Roh Kudus. Dia mulai berbicara di dalam bahasa baru. Dan saudara dengarkan kesaksian ini. Shalom. Saya dari kecil sampai dewasa sudah mengenal dan mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Tetapi mengenai baptisan Roh Kudus, saya baru mendapatkan dan mengenalnya pada saat saya bergabung di GBI di bawah penggembalaan Bapak Johan Handoyo. Saya punya pengalaman yang menarik dengan Roh Kudus. Begini ceritanya. Pada tahun 2002, 19 tahun yang lalu, saya mengalami sesuatu yang aneh. Tiba-tiba saya mengalami sesuatu yang aneh di kelopak mata saya. Lama-kelamaan penglihatan saya menjadi double vision. Wah, semakin khawatir saja saya pada saat itu. Akhirnya saya ketemu dengan dokter yang menyampaikan bahwa gejala-gejala yang saya alami itu merupakan gejala dari penyakit miastenia gravis, yaitu melemahnya otot akibat gangguan pada saraf dan otot. Kondisi kesehatan semakin menurun dan akhirnya saya ketemu seorang profesor dokter dan mengatakan bahwa saya harus dioperasi karena akibat yang terburuk adalah menyerang otot pernafasan dan ini sangat membahayakan kondisi jiwa saya. Mendengar berita ini, saya seperti ada halilintar yang menyerang jiwa raga saya. Dan saya hanya membayangkan istri dan kedua anak saya, dan saya hanya bisa menangis, berdoa senantiasa. Sebelum dilakukan tindakan operasi tersebut, saya sangat takut dan khawatir. Deg-degan seperti tidak punya kepercayaan diri, bahkan pada saat kunjungan dokter ahli bedah ke kamar rawat inap, saya mengatakan, sudahlah, saya tidak dioperasi saja. Singkat cerita, saya akhirnya diopname di salah satu rumah sakit di Jakarta. Suatu hari sebelum dioperasi, saya dikunjungi oleh Ibu Pendeta, Ibu Betty Handoyo, dan Ibu Lidiako. Saya didoakan oleh Ibu Betty dan saya merasakan ada kuasa Roh Kudus di dalam setiap yang disampaikan doa oleh Ibu Betty. Bahkan saya berbahasa roh pada saat itu dan pada saat didoakan, saya tidak pernah diam
dan terus berbahasa roh. Setelah saya didoakan, saya rasanya plong sekali hati ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Bu Betty yang penuh rasa kasih sayang kepada jemaatnya. Dan rasanya Roh Kudus memberikan kekuatan supranatural sehingga saya siap untuk dioperasi dan tidak ada rasa takut. Gitu. Saya akhirnya dioperasi untuk mengangkat massa tumor namanya kelenjar timoma yang membesar yang letaknya dekat jantung dan di belakang tengah paru-paru saya. Operasi tersebut berjalan kurang lebih 4-5 jam dan saya percaya bahwa banyak orang yang mendoakan saya sehingga operasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian saya dimasukkan ke ruang ICU yang seharusnya selama 3 hari di ruang ICU karena doa dan kuasa Roh Kudus, saya hanya kurang dari 24 jam saya sudah dimasukkan ke kamar rawat inap dan tidak diperlukan intensive care lagi. Roh Kudus itu benar-benar bekerja terus dalam keadaan saya yang sedang dalam perawatan dan saya tidak tega melihat teman sekamar saya, seorang bapak yang sakitnya lebih parah dari saya dan setiap malam merintih kesakitan. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, saya dimampukan untuk mendoakan Bapak itu. Saya mendoakan dari tempat tidur saya karena saya pada saat itu belum bisa bergerak, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan dengan berdoa dengan suara yang bisa didengar oleh Bapak itu, dan nyatanya memang Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Dan Bapak itu kemudian dapat tidur dengan nyenyak dan terasa nyaman setelah didoakan. Sikap orang yang dipenuhi Roh Kudus yang lain adalah dia dapat menanggung segala perkara. Segala perkara, bukan satu perkara, 2 perkara, 3 perkara, segala perkara. Apa yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat 13? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4b mengatakan, sebab roh yang di dalam aku, roh siapa yang di dalam kita? Roh Allah yang ada di dalam kita. Roh Allah yang ada di dalam kamu. Roh Allah yang ada di dalam saya. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia dapat menanggung segala perkara. Mari kita dengarkan kesaksian daripada Ibu Yunita. Bagaimana dia mengalami pergumulan di dalam hidup. Dan Tuhan tidak menutup mata, tapi rohnya dicurahkan. Salam, saya Yunita, lahir baru tahun 2015. Latar belakang saya penyembah berhala. Dan ada cari orang pintar juga. Hal ini saya lakukan karena beban hidup yang cukup berat. Sejak kecil saya sakit-sakitan, maka saya pernah operasi otak dan pernah mengalami kebutaan. Saya juga berbeban berat karena anak saya suka kerasukan roh jahat yang membuat emosinya tidak stabil. Bahkan suka melakukan tindakan yang kekerasan terhadap saya tanpa dia sadari. Saya dibaptis Roh Kudus tahun 2015. Karena kelinduanku, siang dan malam saya berdoa dan minta dibaptis Roh Kudus. Tuhan baik dan tahu keperluan saya. Waktu saya bawa anakku ke retreat, Bu Betty lagi doain anak-anak, saya nampak satu terang yang sangat-sangat terang. Tiba-tiba lidah saya berputar-putar dan berbahasa roh. Aku nangis, air mataku mengalir terus. Saya merasakan satu kasih yang sangat-sangat besar. Dan beban saya juga diangkat. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Sampai malam nggak bisa tidur karena aku melihat roh aku tuh terbang-terbang dengan sukacita. Badan aku ringan sekali. Setelah saya dibaptis Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan saya. Saya mengalami perpasan beberapa kali, pernah sekali berdoa di menara doa, bersama Bu Betty juga, tiba-tiba saya manifest, Roh Kudus turun ke atas saya. Saya merasakan dibersihkan, dalam waktu yang sangat singkat, Roh Kudus kasih saya penglihatan
Masa saya kecil mengalami kebutaan yang membuat saya tidak suka di tempat yang gelap. Selesai doa, saya sampai di rumah, saya hanya mengucap syukur, dan tiba-tiba saya muntah sedikit darah. Saya kaget juga melihat darah itu, dan Roh Kudus bicara sama saya, "Jangan takut anakku, aku menyertai kamu dan mengasihimu, kamu telah dibebaskan." Dampak yang terjadi saat saya berbahasa roh, saya diberi kekuatan yang baru. 5 tahun yang lalu saya masih belum tahu apa-apa, karena gift yang Tuhan berikan kepada saya, bahasa roh. Saya sanggup mengusir roh jahat dengan berbahasa roh. Roh jahat itu takut dan gemetar waktu saya berbahasa roh. Roh Kudus bersama saya selama 1 bulan lebih, setiap hari anakku kerasukan roh jahat. Saya hanya mengusirnya dengan berbahasa roh dan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya mengalami kemenangan. Anakku dilepaskan dari roh-roh jahat. Dan sampai saat ini, saya lebih banyak berbahasa roh. Karena setiap kali berbahasa roh, saya diberikan pewahyuan yang baru. Pengertian dan pengetahuan Roh Kudus juga berikan kepada saya. Berjalan bersama Roh Kudus itu sangat indah dan manis. Asal kita membuka hati kita dan total adakan kepada Dia, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sikap orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga adalah memiliki karakter Allah. Semakin hari dia akan menjadi semakin seperti Kristus Yesus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, bergerak lewat hidup kita, maka seharusnya orang-orang yang penuh Roh Kudus itu yang menyatakan pribadi Allah dalam perbuatannya. Dia memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahukah saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, sesuatu yang supranatural terjadi. Apa yang supranatural? Yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin saudara dan saya lakukan. Saudara bisa tetap mengasihi orang yang membenci saudara. Saudara tetap bisa bersukacita di tengah keadaan yang tidak enak, tidak nyaman. Saudara bisa memiliki tetap damai sejahtera dalam situasi yang menegangkan, menakutkan. Saudara bisa memiliki kesabaran. Bukankah itu supranatural? Saudara bisa memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, dengan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu perbuatan Roh Kudus yang ada di dalam saudara, yang berarti itu adalah satu karya supranatural daripada Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu ada di dalam pribadi kita, maka yang keempat adalah memiliki karakter Allah. Dan semakin menjadi seperti Kristus, yaitu berpikir positif. Menjadi seperti Kristus itu berpikir positif. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang keempat, orang yang memiliki Roh Kudus itu orang yang diurapi. Tahukah saudara apa yang dimaksud urapan? Urapannya itu kepenuhan akan pribadi Allah yang tinggal di dalam kita, sehingga kuasanya ada pada kita. Itulah urapan. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu orang-orang yang diurapi. Dia memiliki otoritas raja, segala raja. Diurapi agar mampu melakukan tugas-tugas yang diberikan Tuhan selama di dunia ini. Apa yang dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Maha Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudara, tahukah saudara bahwa orang yang diurapi itu orang yang memiliki Roh Tuhan, orang yang memiliki roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, dan itulah orang yang diurapi. Itu kita perlukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya percaya orang yang diurapi itu adalah orang yang cerdas,
orang yang pintar, orang yang mampu menyelesaikan keadaan dengan cara-cara ilahi. Mazmur 20 ayat 6 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawab dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Wow, orang yang diurapi oleh Tuhan adalah orang yang memiliki kemenangan yang gilang gemilang. Mari saya ingin kasih contoh kepada saudara. Lihat di sini. Ini kertas. Saya umpamakan ini adalah hidup kita. Hidup saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus, tanpa urapan Roh Kudus, kita ini rentan terhadap situasi dunia, keadaan, masalah yang ada dalam hidup kita. Saudara lihat sini. Kita mudah sekali marah. Ya, gampang sekali kita tersinggung. Gampang sekali kita ketakutan di sekitar kita. Mudah sekali kita membenci orang lain. Gampang dendam. Dan terus hidup ini. Seperti ini. Jika kita belum dipenuhi Roh Kudus, rentan. Gampang takut, gampang marah, gampang tersinggung. Mengasihani diri sendiri itu seperti ini. Tapi perhatikan di sini. Ketika seseorang, saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara tahu ini sama-sama kertas loh. Ini sama-sama juga kertas. Ya. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi saudara dan saya, ada satu ketahanan, kekuatan, dan tidak heran Paulus berkata, aku dapat melakukan segala perkara. Kenapa? Karena Roh Tuhan itu memberikan kekuatan. Sudah lihat kertas ini kertas sama, cuma beda warna ya. Kertas yang ini telah dilapisi oleh lapisan yang ada. Sudah tahu tidak mudah untuk merobeknya, tidak mudah. Karena ada sesuatu yang melapisi. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, saudara menjadi kuat menghadapi hidup ini. Tidak mudah patah semangat. Tidak mudah kecewa. Tidak mudah tersinggung. Saudara akan tetap bisa bersuka cita di masa sukar. Miliki kuasa Roh Kudus itu. Mari kita miliki. Saya selalu tiap hari menanti-nantikan dia tiap hari. Saya percaya Roh Kudus sudah ada di dalamku. Bergerak lewat hidupku. Dan aku menghormati dia sebagai pribadi Allah. Setiap hari. Itu sebabnya saya punya perjanjian dengan pribadi Allah ini. Untuk terus memenuhi aku. Menuntun hidupku ke jalan yang benar. Membuat hidupku bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang ada. Dan saudara bisa memiliki kuasa itu. Dan kalau ada di antara saudara telah dibaptis Roh Kudus, jangan cukup hanya dibaptis Roh Kudus biasa. Terus bangkitkan kegairahan akan Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus berkarya lewat hidupmu. Dan jangan cuma berbahasa roh hari itu saja, pada saat dibaptis atau pada saat di kamar, pada saat di rumah. Tidak, dalam segala keadaan. Sebab dia adalah penolong dan penghibur kita yang diutus dari surga. Pribadi Allah yang mulia, yang tinggal di dalam kita. Yang mau bergerak lewat hidup kita. Itu sebabnya miliki kuasa itu. Dan firman Tuhan katakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hari ini, kalau ada di antara saudara telah dibaptis Roh Kudus, tetap buka hati saudara, Tuhan. Aku mau lebih lagi, aku mau lebih lagi. Dan itu yang terjadi kepada pribadi saya. Saya mau lebih lagi, Tuhan, aku mau lebih lagi. Supaya dengan Roh-Mu aku bisa mengenal Engkau lebih lagi. Aku bisa mengasihi Engkau lebih lagi. Aku bisa mengasihi jiwa-jiwa lebih lagi. Aku bisa melayani Tuhan lebih lagi. Aku bisa berkarya lebih lagi. Itu sebabnya Dia adalah Allah yang mulia. Miliki kuasa itu.
Kalau ada di antara saudara belum dibaptis Roh Kudus, tapi saudara percaya, hari ini buka hati saudara. Saya percaya sementara saya berbicara kepada saudara, Roh Tuhan sedang menjamah hatimu dan bahkan membuat engkau memiliki kerinduan yang besar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Miliki sumber kuasa itu. Yang pertama, bagaimana hidup dalam pertobatan. Ini tidak berlaku cuma kepada orang yang mau penuh Roh Kudus saja, mau dibaptis Roh Kudus saja. Kepada setiap kita, sekalipun saudara telah berbicara dalam bahasa roh sebagai tanda dibaptis Roh Kudus, saudara tetap harus hidup di dalam pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, merindukannya. Miliki kuasa itu dengan merindukannya. Mazmur 63 ayat 1 menuliskan bahwa seperti tanah yang kering merindukan air, demikianlah kita harus merindukan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Mazmur Daud ketika dia ada di padang Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku merindukanmu. Seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Rindukan Dia setiap hari loh, setiap saat. Setiap engkau bernafas, rindukan Dia. Dia ingin hadir. Dia ingin membaptis setiap saudara dengan Roh Kudus. Yang ketiga, langkah ketiga, menerima dengan iman. Menerima. Mungkin hari ini saudara belum berbicara di dalam bahasa yang baru itu. Tetapi saudara punya langkah iman. Iman adalah segala sesuatu yang saudara belum lihat, tetapi saudara percayai. Percayai bahwa Roh Kudus pasti membaptis saudara. Kenapa? Karena itu adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Apa yang dituliskan di dalam Markus 1 ayat 18. Aku membaptis kamu dengan air. Tapi Ia, yaitu Yesus, Tuhan kita, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan itu berarti saudara memiliki kuasa. Dan saya percaya hari ini biarlah setiap saudara membuka hatimu. Dan jangan pernah hidup tanpa kuasa Roh Kudus. Sebab engkau akan mengalami kesengsaraan. Sebab Dia sendiri adalah pribadi Allah yang ada di dalam kita dan bergerak lewat hidup kita. Saya ingin berdoa untuk saudara, buka hati saudara pada saat ini. Hampiri Dia dengan satu kerinduan. Haleluya. Panggil Dia, biarkan Roh Kudus itu berhembus. Karena Dia adalah nafas Allah. Oh ya Roh Kudus, berhembuslah, ya Roh Kudus berhembuslah. Oh rabakana maralabasanda maramakana ralama-lama. Sama seperti di loteng Yerusalem. Allah menghembuskan nafasnya seperti angin yang keras. Dia berhembus. Dan 120 murid itu menanti-nantikan Tuhan dengan kerinduan. Mereka hidup dengan kerinduan. Lalu mereka menerima dengan iman dan dihembuskan. Dan tiba-tiba setelah angin itu berhembus, api-api Roh Kudus, nyala api Roh Kudus, lidah-lidah api itu bermunculan kepada setiap murid Yesus. Dan itulah awal daripada kuasa supranatural Allah yang memenuhi 120 murid itu, yang akhirnya membawa kabar baik, memberitakan, menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan, membebaskan banyak jiwa-jiwa. Dalam kurun waktu 2 tahun, sekitar 2 tahun, Asia kecil telah menerima banyak orang-orang yang telah menjadi murid Yesus. Rindukah saudara dipakai Tuhan? Kalau hari ini saudara berkata, aduh masalahku banyak dan sebagainya, itu bukan sebuah persoalan. Persoalan utama, sudahkah kau memiliki kuasa ini? Saya ingin berdoa untuk saudara. Mari buka
kedua tangan saudara di tempat di mana engkau berada. Haleluya, haleluya, ralabakana, ralamalama. Katakan kepada dia, Roh Kudus, ini aku. Aku percaya engkau adalah Roh Allah yang hidup. Dan aku percaya ketika hidupku bertobat dari jalan-jalanku jahat, dari perbuatanku yang jahat di waktu yang lalu, dan engkau pasti datang dan memenuhi aku, sebab aku rindu akan engkau. Aku rindu untuk dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Aku rindu untuk berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa supranatural itu. Dan saat ini aku terima dengan iman. Saya percaya sementara Roh Kudus menjamah saudara, memenuhi saudara, maka kelepasan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi, kesembuhan sedang terjadi. Dan hari ini juga dia ingin memenuhi hidup saudara. Tahukah saudara bahwa dia Allah yang mulia, dia Allah yang kudus. Ketika yang kudus, yang mulia datang memenuhi hidupmu, yang tidak kudus, yang najis, yang kotor itu keluar daripada hidupmu. Mungkin yang najis dan kotor adalah dosamu, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, perbuatan-perbuatan jahat. Dan hari ini waktu engkau bertobat dan engkau merindukan dia dan engkau menerima dia dengan iman, dia memenuhi engkau. Saat engkau dipulihkan, engkau akan banyak memulihkan orang lain. Haleluya. Sekali lagi buka tangan saudara, jadikan lagu ini sebagai doa kerinduan akan dia. Haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Mari hembuskan nafasmu ya Bapa di surga. Berhembuslah di tempat ini. Haleluya. Mengalirkan rohmu, membawa kuasamu, ya Roh Kudus hadir di sini. Mungkin tubuhmu sedang lemah, saat ini kau sedang terbaring, bahkan kau ada di rumah sakit. Tetap membuka hati kepada dia. Saya percaya ketika Roh Kudus itu turun, kamu akan menerima kuasa. Karena Tuhan rindu untuk memakai hidupmu menjadi saksi Kristus untuk menyelamatkan banyak orang. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berhembuslah di setiap rumah yang saat ini sedang beribadah, di setiap tempat di mana anak-anakmu berada. Aku percaya Tuhan, Engkau sedang bergerak ya Roh Allah, sebab Engkau adalah Allah sendiri, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kudus. Hari ini sedang turun menghampiri setiap anak-anakmu. Haleluya. Ralabokana masyaralabakana ralamalama. Hiaralabakana ralamo. Kalau ada di antara saudara belum dibaptis Roh Kudus, katakan haleluya, haleluya. Nyanyikan terus lagu ini. Saya percaya Roh Kudus sedang menjamah engkau. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan rohmu, membawa kuasamu, ya Roh Kudus hadir di sini. Dan ku angkat tanganku, urapi kami Tuhan. Oh, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah,
urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Di dalam nama Yesus, penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Sambutlah hari yang penuh sukacita hari ini, karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu dicurahkan atas engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Saudara sekalian yang baru ikut pertama kali dalam acara kita dari GBI City Tower online service, welcome, selamat datang dan selamat bergabung. Pengumuman-pengumuman tadi telah disampaikan dan tentunya kita akan berdoa untuk persembahan syukur yang hari ini kita bawa kepada Tuhan, persepuluhan. Saudara, di tanganmu engkau diberkati. Mari kita berdoa dan setelah itu langsung kita terima doa berkat. Bapa surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Umat-Mu bisa datang membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan di hidup kami, tangan kami juga mau persembahkan sebagian dan juga persepuluhan untuk kerajaan Allah melalui GBI The City Tower. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, dibukakan pintu-pintu rahmat berkat Tuhan sehingga mereka berkecukupan dan berkelimpahan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat kedua tangan saudara. Kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa yang mengasihi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus juru selamat kami yang ajaib. Dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Kristus datang mengangkat kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin, amin dan amin. Tuhan memberkati saudara, shalom.